Kebanyakan kekaisaran kan umurnya pendek, cuma sekejap aja dalam sejarah. Tapi gimana kalau ternyata ada semacam formula, sebuah cetak biru yang bikin sebuah peradaban bisa berkuasa selama 2000 tahun? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik ketangguhan luar biasa kekaisaran-kekaisaran Iran kuno. Pertanyaan ini tuh bukan cuma soal menang perang loh. Ini tentang gimana caranya sebuah kekaisaran bisa terus bertahan, ngatur wilayahnya yang super luas, dan mendanai semua kekuasaannya itu selama ribuan tahun. Yuk kita telusuri satu persatu komponen yang ngebangun mesin kekuasaan raksasa ini. Oke, buat ngebongkar cetak biru ini, kita bakal lihat 5 elemen kuncinya. Kita mulai dari gimana kekaisaran ini dibentuk, terus kita bedah cetak biru pemerintahannya, lihat gimana mereka cari duit buat itu semua, ungkap kekuatan mesin perangnya, dan terakhir, kita coba pahami warisan abadi yang mereka tinggalin. Perjalanan kita mulai jauh ke belakang, sebelum ada kaisar-kaisar agung. Kita mundur ke sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Di dataran tinggi Iran yang luas banget, benih-benih pertama dari sebuah kekaisaran masa depan baru aja ditanam. Jadi, fondasinya ini diletakkan sama suku-suku Arya yang semi-nomaden. Masyarakat mereka itu terstruktur, kekayaannya diukur dari berapa banyak ternak yang mereka punya, dan yang paling penting, mereka ini jago banget naik kuda. Inovasi terbesar mereka, kereta perang yang ringan dengan roda berjari-jari. Ini teknologi yang revolusioner banget, ngasih mereka kecepatan dan kekuatan yang gak ada tandingannya di dataran terbuka. Jiwa pejuang dan keunggulan teknologi inilah yang jadi bahan dasar dari semua yang akan kita lihat selanjutnya. Oke, jadi setelah berhasil menaklukkan wilayah yang super luas, tantangan sebenarnya baru dimulai. Gimana cara ngaturnya? Ini masalah paling fundamental yang dihadapi setiap kekaisaran. Gimana caranya ngendaliin kekacauan dan merintah orang-orang yang beda-beda secara efektif. Nah, di sini kita lihat ada dua model pemerintahan yang beda banget. Di satu sisi, ada kekaisaran Ahemaniyah yang semuanya terpusat, kekuasaan absolut ada di tangan Syahansyah atau raja di atas segala raja, dengan gubernur dan jaringan mata-mata buat mastiin semua perintahnya jalan. Terus, di sisi lain, ada kekaisaran Parthia. Mereka lebih santai, terdesentralisasi. Kekuasaannya dibagi-bagi sama dewan bangsawan yang namanya Mehestan. Model kayak gini emang lebih fleksibel, tapi ya itu, gampang banget pecah perang saudara dan rebutan kekuasaan internal. Dan kunci dari sistem Ahemeniyah itu ya si satrap ini. Anggap aja mereka ini perpanjangan tangan langsung dari raja di tiap provinsi. Merekalah yang mastiin pajak ditarik dan hukum ditegakkan. Jadi mesin kekaisaran raksasa ini bisa tetap jalan lancar. Seiring berjalannya waktu, model ini terus berevolusi. Orang-orang Sasania ngambil cetak biru Akhemenia, terus disempurnain lagi, sampai jadi negara yang super birokratis. Mereka bikin hierarki istana yang kaku banget, dan badan administrasi jurutulis yang masif, yang disebut Diwan. Ini semacam kementerian gitu, buat ngurusin setiap detail kekaisaran. Bisa dibilang, ini pemerintahan modern dalam skala kuno. Kekaisaran yang gede tentu butuh dana yang gede juga. Sekarang, mari kita lihat mesin ekonomi yang jadi bahan bakar negara-negara raksasa ini. Mulai dari jalan tol kuno sampai inovasi keuangan yang mengubah dunia. Coba bayangin deh, sebuah jalan raya sepanjang 2.700 km dibangun lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Jalan raya kerajaan Akhemeniah ini benar-benar mahakarya teknik sipil. Dan ini bukan sekedar jalan ya. Ini tuh arteri utama yang nyambungin seluruh kekaisaran, bikin pasukan, barang dagangan, dan informasi bisa gerak super cepat, jauh lebih cepat dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Dan di sepanjang jalan ini, mereka bikin semacam internet versi kuno, sistem pos kilat yang namanya capar. Jadi ada stasiun-stasiun dengan kuda-kuda segar dan seorang kurir bisa ngirim pesan dari satu ujung kekaisaran ke ujung lainnya, cuma dalam 7 hari. Kecepatan komunikasi kayak gini ngasih raja kontrol yang luar biasa atas wilayahnya yang luas banget itu. Nah, Kekaisaran Parthia, karena lokasinya yang strategis banget, bisa dibilang jadi gerbang tol jalur sutra. Mereka pinter banget memposisikan diri sebagai perantara ngendaliin aliran barang-barang mewah kayak yang kita lihat ini antara Kekaisaran Romawi dan Tiongkok. Cuma dengan monopoli rute vital ini aja, mereka bisa ngumpulin kekayaan yang gak kebayang banyaknya. Tapi mungkin inovasi ekonomi terbesarnya datang dari Darius Agung. Dia ngelakuin sesuatu yang revolusioner. Nyiptain mata uang standar pertama di dunia, yaitu darik emas dan shekel perak. Ini langkah yang jenius banget, karena bikin sistem pajak jadi lebih gampang dan langsung ngebus perdagangan di seluruh kekaisaran. Tapi semua pemerintahan dan ekonomi yang canggih ini kan bergantung pada satu hal, kekuatan militer.
Oke, sekarang kita selami mesin perang yang bikin kekaisaran-kekaisaran ini bisa menaklukkan dan mempertahankan wilayahnya selama ratusan tahun. Pertama-tama, unit paling ikonik dari Achaemenida, pasukan Ababi atau Immortals. Mereka bukan cuma pengawal pribadi raja, tapi juga pasukan paling elit di medan perang. Nama legendaris mereka itu datang dari taktik yang simpel tapi brilian. Jumlah mereka selalu dijaga pas 10.000. Kalau ada satu yang gugur, langsung diganti. Ini menciptakan ilusi seolah-olah mereka nggak bisa dikalahkan. Dan di sini kita lihat kejeniusan militer Partia beraksi. Di pertempuran Karhe yang terkenal itu, mereka pakai taktik gabungan yang mematikan. Jadi, legiun Romawi dipancing ke dataran terbuka, terus dihujani panah sama pemanah berkuda. Setelah itu, mereka pura-pura mundur. Nah, ini yang dikenal sebagai tembakan Partia yang mematikan. Sebelum akhirnya formasi Romawi dihancurin sama serangan kavaleri berat lapis baja. Orang Romawi bener-bener nggak siap ngadepin ini. Lalu, orang Sasania ngambil konsep kavaleri berat ini dan ngembanginnya sampai ke puncaknya. Pasukan Safaran mereka itu adalah evolusi tertinggi dari kesatria lapis baja. Penunggang dan kudanya sama-sama dibungkus baju zirah. Pasukan kejut yang hampir nggak bisa dihentikan ini mendominasi medan perang kuno dan bahkan jadi inspirasi buat kesatria-kesatria Eropa di abad pertengahan. Kita udah lihat gimana kekaisaran-kekaisaran ini ditempa, diperintah, dan dipertahankan. Sekarang kita sampai di babak akhir. Mari kita lihat lagi betapa panjangnya umur tradisi kekaisaran ini sebelum kita menyaksikan kejatuhannya yang sangat dramatis. Garis waktu ini benar-benar nunjukin skala yang luar biasa. Dari munculnya kekaisaran Media sampai puncak kejayaan Sasania, ini adalah tradisi kekuasaan yang terus berlanjut selama hampir 2000 tahun. Sebuah warisan yang secara fundamental ngebentuk sejarah dunia. Pada tahun 620 Masehi, di bawah pimpinan Khosrow II, kekaisaran Sasania itu ada di puncak-puncaknya. Mereka berhasil menaklukkan musuh bebuyutan mereka, Romawi, dan kelihatannya nggak terkalahkan. Mereka benar-benar negara adidaya satu-satunya pada masa itu. Tapi, disinilah ironi yang paling mengejutkan. Cuma dalam beberapa dekade setelah mencapai puncaknya, seluruh bangunan kekaisaran yang udah berdiri 2 milenium ini tiba-tiba runtuh. Kelelahan karena perang yang gak ada habisnya, mereka gak siap menghadapi kekuatan baru yang muncul dari gurun, yang bakal mengubah peta dunia untuk selamanya. Nah, ini membawa kita kembali ke pertanyaan mendasar. Sejarah kekaisaran Iran ini menyajikan sebuah dilema abadi. Apakah fondasi kekuasaan yang sejati itu terletak pada tatanan yang kaku dan terpusat, kayak yang ditunjukin oleh Achaemenida dan Sasania? Atau justru pada fleksibilitas yang terdesentralisasi seperti Partia? Mungkin pelajaran dari kejayaan dan keruntuhan mereka masih sangat relevan sampai hari ini.